Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uridal Fatih lima sabaqa nasirul haqqul haqqul hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum awalan bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Pertama dan yang paling utama, mari sama-sama kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah kita masih tetap dapat melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yakni melaksanakan sholat Jumat pada hari ini. Tidak seperti saudara-saudara kita yang jauh di sana di Gaza, Palestina. Mereka setiap hari dihujani dengan bom-bom. Sangat memprihatinkan memang saudara-saudara sekalian. Itu saudara kita. Oleh karena itu, inilah kita dengan doa memberikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara yang ada di Palestina diberikan kesabaran dan ketabahan dan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hancurkan Zionis Yahudi yang Israel yang begitu kejam, yang bersadis membunuh saudara-saudara kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga serta para sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap nanti pada hari kiamat mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada itu pula, saya mengajak kepada jamaah yang terhormat untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah dengan jalan mengerjakan segala perintahnya dan menjauh segala larangan-larangannya. Dengan keimanan serta ketakwaan yang terhormat di dalam dada kita, insya Allah kita akan berbahagia di dunia dan berbahagia akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudara-saudara, kita akan memasuki tahun baru Masehi 2024. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kita senantiasa ada dalam rahmat dan dari Allah Subhanahu wa taala sebab akan menghadapi pemilihan umum, pesta demokrasi Indonesia. Mudah-mudahan dengan sebab ini kita akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang terbaik. Jangan kita berpecah belah gara-gara beda pilihan. Oleh karena itu, Pak Kesemua saya mengajak kita dengan damai, dengan penuh santun dalam menghadapi semuanya. Insya Allah Indonesia akan menghasilkan pemimpin-pemimpin pilihan kita semua. Soal tidak pendapat tentang satu masalah itu sudah biasa. Jemaah yang dirahmati Allah, perjalanan hidup kita di dunia ini
melewati 3 tahapan masa, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. Masa lalu adalah pengalaman, masa kini adalah kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Semua itu memiliki dimensi berbeda dalam menyikapi, namun memiliki keterkaitan yang erat dan menjadi rantai perjalanan hidup yang tak terpisahkan. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah untuk bagaimana mengelola perjalanan hidup di masa lalu, menyikapi kondisi masa kini, dan bagaimana persiapan diri menghadapi masa depan. Terlebih di awal tahun sekarang ini, saudara, yang menjadi momentum tepat untuk menata dan mengembangkan kembali manajemen kehidupan kita. Saudara jemaah yang pertama, mari awali tahun ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kalimat ini merupakan wujud syukur atas karunia Allah yang telah menganugerahkan umur panjang pada kita semua, yang sampai saat ini kita masih bisa menghirup udara kehidupan. Berbagai macam nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu. Sampai saat ini kita harus terus bersyukuri dengan keyakinan dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan diwujudkan dalam tindakan. Dengan wujud syukur ini kita berharap nikmat yang kita terima akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terjadi karena kita kufur pada nikmat Allah, kita mendapatkan siksa yang pedih yang menjadikan nikmat ini akan dicabut dan hilang dari kita. Hal ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga tatkala Tuhan kalian memaklumatkan, sesungguhnya jika kalian bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat tersebut kepada kalian. Dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang kedua, saudara, mari kita tengok tahun lalu dengan ucapan astagfirullah. Kalimat ini merupakan wujud evaluasi dan introspeksi diri pada segala sesuatu yang telah kita lakukan di masa lalu. Perjalanan masa lalu pasti mengalami fluktuasi. Terkadang kita pernah berada dalam posisi puncak yang tinggi, namun pada satu masa kita pasti pernah berada di puncak posisi yang terburuk. Masa fluktuasi ini menjadi pengalaman berharga bagi kita untuk mempertahankan posisi positif dan menjadi modal bagi masa depan. Sementara di sisi lain kita buang hal negatif dan berkomitmen untuk tidak mengulangi lagi di masa yang akan datang. Introspeksi atau muhasabah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termaktub dalam surat Al-Hasyr ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan dalam setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari kiamat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian Imam Ghazali dalam Jauhmuddin mengatakan, la yakunul 'abdu minal muttaqina hatta yuhasibu nafsahu ashaddu min hasabil asyadi. Seorang hamba tidak bisa disebut atau golongan orang yang bertakwa sehingga ia bisa mengoreksi dirinya melebihi koreksi kepada orang lain. Saudara jamaah yang dirahmati Allah, kemudian Umar bin Khattab juga berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa inna ma yaqutu hisabu yaumil qiyamati ala man hasaba nafsahu bid dunya. Yang artinya, hisablah atau introspeksi dirilah kalian semua sebelum kalian dihisab, dan berhiaslah diri kalian untuk menghadapi penyikapan yang besar
atau sesungguhnya hisab pada hari kiamat akan menjadi ringan hanya bagi orang yang selalu menghisab dirinya saat hidup di dunia ini. Saudara jamaah yang dirahmati Allah, yang ketiga, mari kita hadapi tahun depan ini, tahun 2023, 2024 ini dengan bismillah. Kalimat ini mengandung makna mendalam yang mengawali segala sesuatu dengan niat yang benar karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimat bismillah mengandung optimisme tinggi untuk meraih harapan yang sudah ditargetkan dalam kehidupan. Luruskan niat dan optimisme ini menjadi bekal untuk terus menjalankan dua misi benda besar yang diciptakan kita di dunia, yakni untuk beribadah dan menjadi khalifah di muka bumi ini. Dua sisi utama disebutkan dalam Al-Quran, surat Al-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di lain ayat Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau tidak menjadikan orang yang suka merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan nama-Mu. Kemudian Allah berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Alhamdulillah, astagfirullah dan bismillah menjadi paket awal dalam mengawali tahun ini, agar perjalanan masa lalu, masa kini dan masa depan dapat meraih berkah dan kualitas yang lebih baik. Kualitas kehidupan bukan hanya diukur dari capaian-capaian kualitas seperti materi saja, namun lebih dari itu, capaian kualitas kehidupan, ketenangan, kenyamanan, kedamaian dan keberkahan hidup juga harus menjadi prioritas utama dalam kehidupan. Semoga kita memenuhi pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Man kana yawmahu khairan min amsi fa huwa muraqibun wa man kana yawmahu mithla amsihi fa huwa maqbul wa man kana yawmahu syarran min amsi fa huwa mal'un. Siapa saja yang hari ini lebih baik dari hari yang kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung. Dan siapa saja yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia tergolong orang yang beruntung. Siapa saja yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia termasuk orang yang celaka. Mudah-mudahan pada hari ini dan tahun ini kita termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fiikum wa nafa'ana iyyakum bima fihi al-ayat al-hakim wa tadabbaru tilawatahu innahu huwas sami'ul astaghfiruhu wa ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala shalla 'ala al-qadimah wa baraka 'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وأهلك الكفر والمشركين اللهم أعز الإسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وأهلك الكفر والمشركين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله